Guys, kembali lagi bertemu dengan saya dalam pembahasan penalaran matematika. Saya akan melanjutkan soal-soal PM yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, seorang tukang lampu akan memasang lampu gantung yang panjangnya 1 meter. Akan dipasang di tengah ruangan yang ukurannya 8 x 6 dengan tinggi ruangan 4 meter. Saklar untuk menyalakan ataupun mematikan lampu akan dipasang 1 meter di atas permukaan lantai. Pertanyaannya, jika tukang lampu akan memilih tempat sehingga kabel yang digunakan untuk menghubungkan saklar dan lampu adalah yang terpendek, maka panjang kabel minimal yang dibutuhkan adalah berapa meter? Nah, di sini yang dikatakan menghubungkan saklar dan lampu adalah yang terpendek. Nah, sekarang kita balik ke wacana. Katanya lampu dipasang pada ruangan yang ukurannya 8 x 6 x 4. Berarti logikanya kalau kita lihat yang namanya ruangan pasti berbentuk kubus kalau tidak balok ya. Nah, cuman karena di sini ukurannya 8 x 6 x 4 berarti fix deh. Ya, ruangannya ini ya berbentuk balok. Ibaratnya kalau saya gambarkan, saya gambarkan baloknya. Nah, jadi kurang lebih misalnya ruangannya seperti ini ya, dimana katanya ukurannya tadi 8 x 6 x 4. Berarti yang ini 8, yang ini 6, lalu di sini 4. Oke. Nah, lalu katanya di tengah-tengah ruangan ya kan dipasanglah lampu gantung. Nah, kalau dikatakan tengah-tengah berarti kalau saya misalnya buat ini, nah misalnya ini, berarti kurang lebih di sini nih digantung. Oke. Ini untuk alat bantunya aja. Jadi di sini posisi lampu digantung yang katanya panjangnya adalah 1 meter. Nah, ini dia. Ini namanya lampu. Ya. Dimana katanya panjangnya adalah 1 meter panjang kabelnya ya. Oke. Lalu katanya tukang lampu memilih tempat sehingga kabel yang digunakan menghubungkan saklar dan lampu adalah yang terpendek. Nah, posisi saklar itu katanya nih di sini ya, posisi saklar itu adalah 1 meter di atas permukaan lantai. Jadi kalau misalnya kita bayangin yang di bagian depan kalau misalnya kita bayangin berarti saklarnya itu sangat banyak kemungkinan tempatnya ya, yang pasti bisa ditempelkan di setiap sisi daripada ruangan. Nah, dan harus tingginya 1 meter di atas permukaan lantai. Cuman karena dia minta adalah jarak saklar dengan lampu adalah yang terpendek, berarti kita akan cek di mana kemungkinan dia terpendek. Contoh, misal ya, saya buat posisi lampu misalnya di sini. Nah, 1 meter di atas permukaan lantai. Di sini posisi saklar misalnya. Berarti panjang kabel yang dia butuhkan untuk menghubungkan saklar dan lampu berarti panjang kabelnya adalah sepanjang ini. Lalu ke sini. Lalu ke sini. Nah, gitu ya. Berarti berapakah panjangnya? Karena katanya 1 meter dari atas permukaan lantai, berarti sudah pasti panjangnya dari sini 3. Karena tadi dari lantai sampai ke pojokan ini, ya, tingginya itu 4. Nah, karena saklarnya posisinya 1 meter di atas permukaan lantai, berarti dari saklar sampai ke atas panjangnya adalah 3. Nah, jadi panjang kabel yang dibutuhkan nanti 3. Kemudian yang ini. Nah, panjang ini kita bisa hitung dengan cara Pitagoras. Jadi saya buat dulu misalnya namanya, ini namanya A, ini B, C, D, F, G, H. Dah.
Nah, berarti kita cari dulu panjang FH. Panjang FH itu sama dengan akar daripada 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Karena ini kan siku-siku nih ya. Karena ini siku-siku nih kan. Nah, jadi yang ini 8, EF-nya 8, EH-nya 6. Berarti ini sama dengan 64 tambah 36 adalah akar daripada 100. Berarti panjangnya adalah 10. Nah, karena yang ini tengah-tengah, berarti udah pasti kalau saya buat namanya O, berarti OF ini panjangnya 5. Oke, panjang OF ini sama dengan 5. Berarti panjang kabel yang dibutuhkan adalah 3 tambah 5 ditambah 1. Berarti 9. Nah, cuman pertanyaannya apakah udah ini yang paling pendek? Kira-kira begitu ya. Nah, kita cek kemungkinan yang lain ya. Kita cek kemungkinan yang lain. Misal ini kan dinding ya. Ini dinding daripada ruangan. Nah, jadi kemungkinan yang kedua, misal saya buat ya, kemungkinan yang kedua, misalnya saklarnya tepat di sini saya ambil. Ya, misalnya saya buat di sini. Berarti nanti panjang kabel yang dibutuhkan adalah ini tengah-tengah ya, persis di tengah-tengah ya. Ini tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah FH. Lalu saya tarik lagi ke sini nih. Nah, berarti untuk kemungkinan pertama, nih, ini kemungkinan pertama yang warna hijau ya. Untuk kemungkinan pertama yang warna hijau, tadi panjang kabel yang dibutuhkan itu sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 1, berarti 9 meter. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, ini kemungkinan pertamanya, yang ini kemungkinan keduanya. Oke. Kemungkinan yang keduanya masih sama, tingginya adalah nah, ini juga 3. Ya kan? Kemudian ditambah, karena ini persis di tengah-tengah, berarti jarak dari O ke sini itu adalah setengah dari panjang AB. Berarti panjangnya adalah 4. Lalu nanti ditambahkan 1 ini adalah jarak dari tengah ke lampunya, gitu ya. Berarti kabel yang dibutuhkan adalah 8 meter. Oh, ternyata masih lebih pendek ya, sehingga yang ini tidak mungkin. Untuk kemungkinan pertama itu tidak mungkin. Nah, sekarang kita cari lagi posisi berikutnya. Nah, untuk kemungkinan berikutnya, misalnya saya ambil ini deh. Nah, yang dinding belakang ya, biar terlihat ya. Dinding belakang ini. Nah, saya ambil yang dinding bagian belakang. Nah, biar terlihat ya. Saya ambil yang dinding bagian belakang. Misal saya tempatkan posisi saklar itu ada 1 meter di atas permukaan lantai. Misalnya saya ambil tepat di tengah-tengahnya ya. Saya ambil tepat di tengah-tengahnya. Berarti nanti panjang kabel yang dibutuhkan adalah jarak dari sini ke sini. Kemudian jarak dari sini ke sini. Kemudian jarak ke lampu. Nah, seginilah panjang kabel yang dibutuhkan. Ini untuk kemungkinan yang ketiga. Berarti kalau misalnya ditanya berapakah panjang kabelnya? Panjang kabel sama dengan lagi-lagi jarak atau panjang dari sini sampai ke atas. Nah, itu adalah tingginya setinggi 3 meter. Berarti 3 ditambah. Nah, lalu jarak dari tengah ini ke sini, ini sama aja nanti setengah dari panjang EH atau panjang BC. Berarti berapa setengahnya? Yaitu sepanjang 3, setengah dari 6. Kemudian ditambahin dengan 1, berarti panjangnya adalah 7. Nah, ternyata yang kemungkinan ketiga masih lebih pendek lagi dari kemungkinan yang kedua, sehingga kemungkinan kedua ini tidak mungkin dipakai. Nah, lalu kita akan lihat apakah ada kemungkinan yang lain sehingga posisi saklar itu menjadi lebih
pendek ya, lebih pendek ke lampu, atau kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan saklar ke lampu itu menjadi lebih pendek. Nah, sekarang kita mainkan logikanya aja. Kan posisi lampu itu tepat di tengah-tengah ya, tepat di tengah-tengah posisinya di sini. Kita sudah cari tadi beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau posisi saklar di sini, panjang kabelnya itu yang dia butuhkan adalah 9 meter. Ya kan? Nah, kemungkinan yang kedua kita ambil di sini, posisinya itu panjangnya kabel yang dibutuhkan adalah 8 meter. Ya, ini sudah mewakili antara bidang kanan dengan bidang kiri ya. Kemudian saya ambil lagi posisi saklar yang ketiga di sini. Ternyata yang kita butuhkan adalah 7 meter. Oke, berarti yang tadi saya ambil bidang belakang ini sama aja dengan bidang depan. Nah, artinya dimanapun kita ambil posisinya, ternyata yang paling pendek itu adalah tepat di tengah sini atau yang warna merah. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya kita ambil posisi saklarnya di sini gimana? Nah, posisi saklarnya di sini, ya kan? Ini kita boleh mainkan nalarnya juga. Kalau tadi untuk kemungkinan yang pertama itu adalah kita ambil di saklar posisi saklar pertama di sini, ya kan? Berarti hubungannya adalah antara panjangnya dari sini ke sini, lalu ke sini. Nah, kalau kita hubungkan ke sebuah segitiga siku-siku, di mana yang siku-siku itu adalah ini. Nah, jadi semakin miring dianya, nah ini siku-sikunya, ini segitiga siku-sikunya. Kalau kita perhatikan segitiga siku-sikunya, berarti siku-sikunya itu adalah O, ini F, misalnya ini Q. Nah, berarti OFQ adalah sebuah segitiga siku-siku. Kita tahu yang namanya konsep segitiga siku-siku, ya kan, bahwa sisi miring ini adalah sisi yang paling panjang. Berarti semakin miring semakin panjang. Artinya kalau kita pilih tadi garisnya ini mengakibatkan panjang kabel yang dibutuhkan semakin panjang. Jadi yang paling pendek itu udah pasti posisinya yang warna biru ya. Oke, jadi kesimpulannya panjang kabel yang dibutuhkan supaya minimum adalah sepanjang 7 meter dengan posisi saklar di dinding belakang atau di dinding depan dan persisnya tepatnya di tengah-tengahnya gitu ya, sehingga jawabannya adalah bebek. Oke. Nah, kita lanjut untuk pernyataan yang kedua. Jika tukang lampu akan memilih tempat sehingga kabel yang digunakan untuk menghubungkan saklar dan lampu adalah yang terpendek, maka berapa sih jarak saklar ke ujung bawah lampu? Nah, saklar ke ujung bawah lampu. Kita perhatikan saklarnya tadi, kita lihat ke gambar 1 ya. Tadi posisi saklar itu di sini. Ini posisi saklar, nih saklar. Nah, ujung lampu yang ini. Nah, dia minta adalah jarak saklar ke ujung bawah lampu, berarti jarak dari sini ke situ. Nah, maka nanti biar gampang saya gambarkan aja. Ini. Nah, ini saya gambarkan. Kalau saya gambarkan ke bentuk yang sebenarnya, kira-kira gambarnya sebenarnya seperti ini gambarannya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kalau saya keluarkan gambar yang di atas tadi, ya kurang lebih gini ya. Inilah tadi titik O-nya. Ini titik O. Nah, ini tengah-tengahnya, misalnya ini apalah saya buat P. Nah, ini P-nya. Kemudian di sini saklarnya. Ini saklar. Lalu ini lampu. Lalu yang dia minta jarak lampu ini ke saklar ini, gitu ya. Berapakah jaraknya? Nah, ini kita arahin ke Pitagoras ya. Ini kan udah pasti siku-siku di sini kan. Nah, saya pakai bantuannya seperti ini. Berarti sudah pasti juga ini siku-siku. Lalu kita lihat OP. OP itu sih berapa sih? OP itu tadi setengah dari BC yang panjangnya adalah 3. Nah, jadi di sini 3. Kemudian jarak saklar ke P. Nah, saklar ke P itu sama dengan 3 juga. Lalu panjang
titik O atau jarak titik O ke lampu itu 1 meter tadi katanya. Berarti kalau ini 1 meter sudah pasti ya, sudah pasti dari sini adalah 2 karena saklar ke P itu panjangnya 3. Jadi ini 2. Nah, yang dia minta adalah jarak saklar ke ujung bawah lampu. Berarti tinggal terapkan Pitagoras. Nah, berarti lampu ke saklar sama dengan akar daripada 2 kuadrat kemudian ditambah 3 kuadrat. Berarti akar 13. Itulah jaraknya. Maka jawabannya adalah bebek. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Di sini ada tabel data hasil ulangan matematika dari 36 siswa. Rata-ratanya 92, modusnya 88 dan seterusnya. Pak Roy, guru matematika kelas 12 akan mengubah skala katanya yang pertama, mengalihkan nilai masing-masing siswa dengan 0,5. Yang kedua, menjumlahkan hasil dari langkah 1 dengan 40. Akibat perubahan data tersebut, diperoleh data baru sebagai berikut. Yang pertama, rata-ratanya katanya menjadi 86. Yang kedua, modusnya jadi 84. Ketiga, mediannya jadi 83. Yang keempat, simpangan rata-rata jadi 50. Lalu katanya, pernyataan di atas yang benar itu adalah berapa? Nah, yang ini di sini ada tulisannya ABC. Ini salah pengetikan ya, teman-teman ya. Ini harusnya pernyataan 1, ini pernyataan 2. 3 dan pernyataan 4 gitu ya, salah pengetikan. Oke, nah ini jadi bicara tentang statistika khususnya data di katrol ya, khususnya data di katrol. Sedikit mereview kembali, mengingat kembali tentang data di katrol. Oke, saya buat di sini data di katrol. Nah, data di katrol ini nanti terbagi 2, ada yang namanya pemusatan, ada data persebaran. Untuk yang pertama, jika saya mempunyai sejumlah data dan semua data itu katanya saya tambahin atau boleh juga saya kurangi sebesar A, masing-masing saya tambahin sebesar A, maka nanti ada 2 hal yang terjadi. Apa itu? Yang pertama, ada namanya data pemusatan. Dan yang kedua ada namanya data persebaran. Apa yang terjadi pada data pemusatan? Yang terjadi pada data pemusatan, semuanya bakalan berubah sesuai dengan yang ditambah atau yang dikurangi. Gitu ya. Kalau ditambah A berarti semua data pemusatan bakalan bertambah A. Kalau dikurangi semuanya berubah menjadi dikurangi sebesar A. Sementara kalau dia data persebaran, dia tetap atau tidak berubah sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika setiap data dia dikali ataupun dibagi ya sebesar A, maka apa yang terjadi? Sama juga, ada data pemusatan, ada data persebaran.
Nah, apa yang terjadi pada data pemusatan maupun persebaran? Semuanya ini bakalan berubah. Nah, gitu ya. Kemudian di sini saya buat lagi catatan. Siapa aja itu data pemusatan? Biar nanti nggak bingung gitu ya kan. Yang pertama, data pemusatan itu adalah data pemusatan itu yang pertama ada median. Berarti termasuk kuartil ya. Kemudian ada modus. Ada juga rata-rata. Ada juga rata. Berarti kalau misalnya ditanya persebaran itu siapa? Ya lain daripada ini. Nah, data persebaran berarti lainnya gitu ya. Lainnya. Seperti misalnya apa? Simpangan rata-rata. Jangkauan. Ya kan? Jangkauan. Apa lagi? Simpangan baku dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, ini catatan yang perlu adik-adik ingat kembali. Sekarang kita lihat. Katanya rata-rata nilai kelas menjadi 86. Kalau kita perhatikan dari catatan sebelumnya bahwa rata-rata itu termasuk data pemusatan. Nah, sekarang kita lihat rata-rata awalnya berapa? Rata-rata awalnya adalah 92. Maka sekarang kita mau cari rata-rata yang baru. Oke, yuk satu-satu kita cari. Kita mau cari rata-rata yang baru. Rata-rata baru sama dengan, karena dia pemusatan, katanya awalnya dikali. Kalau dikali berarti semua berubah. Kemudian yang kedua, setelah dikali dia dijumlahin. Maka kalau dijumlah pemusatan juga berubah. Berarti langsung aja tadi rata-rata awalnya 92 dikali dengan 0,5. Kemudian ditambahkan dengan 40. 92 dikali 0,5 ini sama aja dengan 46. 46 ditambah 40 hasilnya 86. Sehingga pernyataan satu ini menjadi benar. Nah, nomor 1 benar. 1 benar, 3 sudah otomatis benar. Oke, tapi nanti kita akan cari tahu. Kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah modus. Modus juga termasuk data pemusatan. Berarti mau dikali, mau dijumlah semuanya berubah. Kita lihat modusnya awalnya 88. Berarti modus sama dengan modus baru sama dengan modus lamanya 88 kali 0,5 tambah 40. Berarti 88 kali 0,5 sama dengan 44 tambah 40 jadinya 84. Mengakibatkan pernyataan 2 juga benar. Kemudian yang ketiga, tadi nomor 3 sudah benar tapi nggak apa-apa kita cari. Median juga termasuk pemusatan. Berarti semuanya bakalan berubah. Gitu ya. Median awalnya nilainya adalah 86. Berarti median baru sama dengan 86 dikali 0,5 kemudian ditambah 40. 86 kali 0,5 43 tambah 40 83. Jadi benar ya. Lalu yang keempat ada namanya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini adalah termasuk data persebaran. Maka kita ingat kalau data persebaran, maka jikalau dia dikali semuanya bakalan berubah, tetapi kalau dijumlah tidak mengubah apapun. Sehingga untuk nomor 4 cukup kita kalikan saja, tidak perlu dijumlahkan. Kita lihat kita lihat simpangan rata-ratanya adalah 20. Berarti langsung aja kita buat 20 kali 0,5 aja, tidak perlu ditambahin. Berarti hasilnya sama dengan 10.
mengakibatkan nomor 4 salah. Sehingga jawabannya adalah ayam. 1, 2, 3 aja yang benar. Gitu ya. Oke. Demikian untuk pembahasan nomor 3. Sekarang saya lanjut ke soal nomor 4. Jika jumlah kuartil bawah dan simpangan kuartil adalah 88. Akibat perubahan data yang sama dengan di atas, maka jumlah kuartil bawah dan simpangan kuartil baru adalah jumlah kuartil bawah dan simpangan kuartil. Kuartil itu berarti Q1, Q2, Q3. Nah, kuartil ini berarti termasuk juga sebagai data pemusatan ya. Ini juga termasuk data pemusatan. Jadi kalau dia dikali akan berubah, kalau dia ditambah juga akan berubah. Nah, katanya perubahan data yang sama. Berarti data yang sama itu yang dia maksud di situ adalah yang ini, mengalikan 0,5 dan menjumlahkan dengan 40 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Jika jumlah kuartil bawah ini berarti namanya adalah Q1. Ya. Namanya adalah Q1. Q1 ditambah simpangan kuartil, saya singkat aja namanya simpangan kuartil. Katanya ini adalah 88. Ini yang awal ya, ini awal. Nah, katanya akibat perubahan data. Berarti kita akan peroleh, nah ini saya anggap namanya yang lama ya. Berarti akibat perubahan datanya mengakibatkan kuartil 1 ditambah simpangan kuartil yang baru. Ini menjadi 88 kali dengan 0,5 ditambahkan dengan 40. Berarti 44 tambah 40 sehingga hasilnya 84. Maka opsinya adalah ayam. Oke. Kurang lebih begitu pembahasan untuk nomor 4.